Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah tercurah kepada diri kita sehingga pagi hari ini kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semua ini karena karunia Allah. Oleh karena itulah jangan pernah lalai kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita tentu banyak memahami hal-hal yang akan menambah di dalam nilai-nilai keimanan kita. Juga menyadari kekurangan-kekurangan pengetahuan kita di dalam cara meningkatkan nilai-nilai keimanan yang paling bisa jalan lurus dan memiliki nilai manfaat besar untuk meraih pahala Allah. Dan tentu kita juga masih banyak perlu belajar. Karena itu setiap pagi di masjid ini kita saling berbagi, saling untuk menimba ilmu di antara kita sesamanya. Yang ngisi juga senantiasa bergiliran. Jadi ini semua tujuannya satu, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang keagamaan kita agar nilai-nilai peribadatan kita akan lebih baik, nilai keimanan kita sejalan dengan ilmu agama syariat yang harus kita lakukan dengan cara yang benar. Demikian pula pada pagi hari ini, subuh ini, kami juga ingin membukakan kembali. Kita awali dengan kita berdoa, ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Kita awali dengan doa ini, kalau di dalam bahasa Arabnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwasiatkan kepada sahabat Mu'ad. Dan wasiatnya, hai Mu'ad, aku mencintaimu, janganlah kau lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di akhir sholatmu. Ulama mengatakan sebelum salam, berarti posisi bacaannya ada pada waktu kita tahiyatul akhir sebelum salam. Ulama menerjemahkan demikian. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Karena itulah pagi hari ini kami ingin membukakan kembali ingatan kita, nilai-nilai manfaat, pemahaman, memaknai apa itu zikir dan apa itu bersyukur. Kami mengambil referensi dari pendapat Ibnul Qayyim. Kita harus menyadari bahwa Islam dibangun dari zikir dan syukur. Zikir dan syukur. Kaitan dalam hal ini Ibnul Qayyim mengambil dua dalil. Kenapa beliau mengatakan dibangun dari zikir dan syukur? Yang pertama, dalilnya adalah fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Al-Baqarah
ayat 152. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Dan janganlah engkau kufur kepadaku. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, yakni sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua dalil ini oleh Ibnu Qayyim dijadikan sebagai acuan bahwa agama dibangun dari zikir dan syukur. Kemudian kalau kita kupas satu persatu, bagaimana sih zikir itu? Zikir itu adalah hadirnya hati disertai ucapan. Jadi ketika kita menyebut keagungan Allah, hati ini benar-benar menyatu dengan lisan. Ketika kita menyebut kesucian Allah, benar-benar hati kita menyatu. Apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan, semua itu ada melekat di dalam hati. Bukan hanya sekedar komat kamit dengan cepat, tapi tidak ada pemaknaannya. Inilah makna zikir. Jika kita mengucapkan alhamdulillah, benar-benar memang di dalam hati kita nuansanya benar-benar mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Jika kita menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, benar-benar memang kita itu mengakui bahwa cukuplah Allah menjadi penolongku dan pelindungku. Tidak ada zat-zat lain atau benda-benda lain yang kita jadikan sandaran sedikit pun, sekecil pun. Oleh karena itu ini baru bisa tergapai penyatuan hati dan lisan di dalam berzikir. Kalau kita benar-benar nilai ketauhidan kita terjaga. Kita hanya percaya betul bahwa semua yang memiliki dan mengatur hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Ini adalah bagian daripada introspeksi diri kita. Kita bermuhasabah diri. Jangan sampai kita lesan berzikir, hati, pikiran kemana-mana. Dan ingatlah bahwa dengan kita berzikir, maka kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang bisa menyesatkan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Kemudian dengan berzikir pula, maka hati dan pikiran memahami betul bahwa kita diciptakan Allah, bahwa memiliki fungsi dan tugas spesial untuk menyembah dan melaksanakan segala perintah dan larangannya. Dengan berzikir pula penghayatan makna, maka apa yang dilarang oleh Allah, kita insya Allah mampu menjauhinya, dan apa yang diperintahkan insya Allah dengan langkah ringan kita bisa melaksanakan dengan baik. Karena itulah di dalam kita berzikir, satukan hati dalam ucapan lisan, memaknai dalam detak nadi dan detak jantung kita sehingga menyatu dalam tubuh kita, bahwa kita memahami bahwa
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Betul-betul tertanam dalam diri kita. Sadar kalau kita itu memang ditugaskan untuk menyembah Allah. Ini makna zikir. Dalam referensi Ibnu Qayyim lebih jelas lagi bisa dibaca. Dalam buku banyak itu judulnya. Ada menata hati, ada ketajaman mata hati. Semua mengungkap ulasan tentang penyatuan alam pikir. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian makna syukur. Hakikat makna syukur ini adalah ketakwaan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah atas segala perintahnya dengan mendekatkan diri kepadanya, baik lahir maupun batin. Dengan rasa syukur itu apa yang diterima, apa yang diberi, dikaruniakan, dianugerahkan Allah kepada diri kita, tentu akan kita terima dengan kembalian amalan-amalan yang lebih baik di dalam nilai ketaatan kita. Lisan menyampaikan ucapan alhamdulillah. Pergerakan perilaku kita mengaplikasikan bentuk wujud syukur, kedekatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Seperti pagi ini kita mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat kesempatan. Kita manfaatkan, insya Allah. Di antara jamaah ini, sudah ada yang jam 2 bangun, ada yang setengah 3, ada yang jam 3, mungkin juga ada yang setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena diberi nikmat tadi. Ini juga merupakan perwujudan bentuk syukur untuk melaksanakan perintah Allah. Belum lagi nanti diberi rezeki oleh Allah. Diamalkan sebagian rezekinya. Dimintai tolong oleh Allah, punya oleh tetangganya, punya kesempatan membantu dan sebagainya. Semua amal soleh memiliki nilai manfaat dan pahala dan ridho Allah dilakukan dengan ikhlas. Itu adalah perwujudan langkah bentuk syukur. Karena itulah kesimpulannya. Zikir adalah untuk supaya Allah dekat dengan kita. Dengan kita berzikir, maka Allah akan mengingat hambanya. Kita berzikir Allah. Kemudian syukur adalah untuk bertambahnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itulah, mari hidup kita jangan pernah lalai untuk senantiasa berzikir dan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.